Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. I hope all of you are fine, healthy, and always happy. Let's introduce myself. My name is Neni Triana. You can call me Miss Neni. Soli and Soliha, we are going to study about muatan keislaman. Before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alright Soli and Soliha. Nah, dalam pembelajaran video kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara tayamum. Nah, semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, ya, Soli and Soliha bisa memahami dan mempraktikkan bagaimana tata cara tayamum yang benar. Nah, oke Soli and Soliha, do you know about tayamum? Oh, yes, good. Alright, Soli and Soliha. Nah, betul sekali. Soli and Soliha, sebelum kita mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang benar, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu arti tayamum. Menurut bahasa, artinya menyengaja atau bermaksud. Sedangkan menurut istilah yaitu bersuci dengan mengusap permukaan wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, Soli and Soliha, tayamum ini merupakan keringanan Allah SWT yang diberikan kepada orang yang kesulitan mendapatkan air. Bagi yang tidak diperkenankan mendapatkan air karena sakit, maka tayamum ini bisa digantikan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, beberapa ketentuannya terkandung dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, yang artinya jika kamu sakit atau dalam perjalanan jauh atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh wanita perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Nah, kemudian sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, Soli and Soliha, adapun sekarang ada syarat-syarat yang diperbolehkan tayamum. Apa saja syarat-syaratnya yang diperbolehkan kita melaksanakan tayamum? Yang pertama, ya, telah masuk waktu sholat. Misalnya sholat zuhur, telah datang waktu tiba waktu sholat zuhur, maka kita boleh bertayamum. Kedua, tidak ada air. Nah, tentu saja kita berusaha terlebih dahulu mencari air. Ketika kita sudah yakin, benar-benar yakin tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan dan kesulitan air. Misalnya, kita dalam perjalanan yang sangat jauh sekali, kemudian waktu sholat sudah tiba, tapi tidak menemukan air, maka kita bisa bertayamum. Yang keempat, ada dalam untuk tidak menggunakan air, contohnya sakit, ya, Soli and Soliha. Misalnya dengan sakit itu anggota badan kita atau tubuh kita, ketika kita terkena air maka akan memburuk kondisinya, ya, tambah sakit, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian tidak ada air, nah airnya hanya untuk makan dan minum, ya kita boleh bertayamum. Nah, itu Soli and Soliha. Jadi jika tidak ada syarat-syarat yang di atas, maka tayamumnya tidak sah, ya, Soli and Soliha. Ya, Soli and Soliha, ketentuan berikutnya yaitu batalnya tayamum. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu menemukan air. Nah, ketika kita sudah bertayamum nih Soli and Soliha, kemudian di perjalanan sebelum sholat kita menemukan air, maka tayamumnya di sana batal. Jadi kita harus wudhu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu?
buang air besar, buang air kecil, dan buang angin ya. Nah, maka tayamumnya juga batal. Yang ketiga, murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, jadi tayamumnya batal jika kita keluar dari agama Islam. Nah, itulah solih and solihah tentang ketentuan tentang tayamum. Nah, alright solih and solihah, sekarang kita akan mulai bagaimana tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum, pertama kita harus menyiapkan debu yang bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Kita simak ya cuplikannya. Cara tayamum, baca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan ke tanah yang bersih. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusapkan tangan sampai ke siku. Utamakan tangan kanan terlebih dahulu ya. Kemudian membaca doa seperti setelah wudhu. Oke, solih and solihah, itulah tentang tata cara tayamum ya. Miss Nani berharap semoga solih and solihah bisa memahaminya dan bisa mempraktikannya ya. Solih and solihah tentunya tujuan pembelajaran hari kita itu yaitu kita bisa memahami apa arti tayamum tadi, kemudian kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ya solih and solihah. Oke, solih and solihah, I think enough. That's all for our material today. Thank you very much for your attention. I am sorry for any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.